Silakan masuk. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dila, Bu. Apakah Dila sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Perkenalkan nama Ibu. Dita Masal, biasa dipanggil Ibu Dita. Di sini saya sebagai konselor Dila. Apakah Dila sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Tidak, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa itu konseling Dila? Konseling adalah di mana kita bisa menceritakan semua masalah yang kita hadapi, Bu, dan menerima penyelesaian masalah tersebut, Bu. Iya, selain itu dalam konseling ini dapat mengembangkan potensi diri yang belum terungkap pada diri Dila, dan proses konseling ini adalah kalanya saya bertanya dan Dila bertanya, dan Ibu berharap Dila dapat menceritakan apapun yang masalah yang Dila hadapi yang sekarang. Iya, Bu. Baik, kalau boleh tahu apa maksud kedatangan Dila ke sini? Saya kesini ingin sedikit menceritakan tentang adik saya, Bu. Saya bingung bagaimana cara mengatasi kelakuan adik saya akhir-akhir ini kepada saya, Bu. Silakan ceritakan lebih lanjut, Dila. Begini, Bu, adik saya sekarang sudah pandai melawan kepada saya, Bu. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Adik saya sudah pandai melawan kepada saya, Bu. Mungkin karena pengaruh lingkungan dan teman-temannya juga, Bu. Kalau boleh tahu, bentuk perlawanan kayak mana adik Dila? Jadi begini, Bu, setiap kali berbicara tidak pernah didengarkannya, Bu. Dan pada saat saya menasihatinya, dia juga tidak pernah. Baik, apa adik Dila juga begitu kepada ayah dan ibu atau anggota keluarga lainnya? Tidak, Bu. Dia manja sama ayahnya dan ibunya, Bu, dan ayahnya tidak bisa marah padanya. Kalau saya tidak, saya akan memarahinya, Bu. Jadi itulah tujuan saya ke sini, untuk bertanya kepada Ibu apa solusi yang terbaik untuk menghadapi adik saya ini, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan adik Dila melawan kepada Dila? Semenjak dia masih di kelas 6 SD, Bu. Waktu sebelumnya dia tidak pernah melawan kepada saya. Pas sudah naik kelas ini, dia berubah drastis. Dia sekarang memiliki banyak teman yang karakternya kurang baik, Bu. Menurut saya, dia ada pengaruh temannya itu, Bu. Baik, adik Dila mulai melawan ketika dia naik kelas 6 SD. Sebelumnya, adakah suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan dia melawan kepada Dila? Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi menurut saya mungkin ketika saya tidak memperbolehkan dia untuk keluar rumah dan bermain, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Dila tidak memperbolehkan adik Dila main keluar rumah? Adik saya ini tidak saya perbolehkan keluar rumah karena takut dia terjerumus nantinya, Bu. Itu ketakutan saya karena lingkungan di tempat tinggal saya tidak baik, Bu. Banyak narkoba, apalagi dengan bebasnya pergaulan anak zaman sekarang ini, balapan liar dan semacamnya. Terkait permasalahan itu, apa Dila sudah pernah membicarakan dengan adik Dila? Sudah, Bu, tapi dia tidak mendengarkan saya. Saya sudah capek untuk menasihati dia, Bu. Percuma saja yang saya bicarakan tidak akan didengarkan, tapi bagaimanapun juga dia tetap adik saya. Jadi saya harus memaklumi sikapnya, Bu. Tadi Dila mengatakan kalau Dila memaklumi sikap adik Dila, tapi seolah-olah tidak memakluminya. Bagaimana itu, Dila? Ya, mau bagaimana lagi, Bu? Setiap saya bicara, dia selalu tidak mendengarkan saya, dan saya tidak bisa memarahinya di depan ayah dan ibunya, Bu, karena dia manja pada ayahnya, Bu, dan ayahnya tidak bisa memarahinya, Bu, sehingga saya mengiyakan segala hal yang dikatakan ayahnya untuk tidak memarahinya, Bu. Dila seharusnya bisa mengatakan kalau kita harus menegur adik agar tidak melawan lagi. Saya mau untuk ngomong gitu, Bu, tapi saya tidak tahu caranya. Bagaimana caranya, Bu? Dila bisa mengatakan kepada orang tua Dila seperti ini, bahwa saya sudah memutuskan untuk berbicara dengan adik ya, Bu, dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya, itu untuk kebaikannya juga, agar tidak
terjerumus ke hal negatif. Dila bisa mengatakan kepada orang tua Dila seperti ini, bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik ya Bu, dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya. Itu untuk kebaikan ia juga, agar tidak terjerumus ke hal negatif. Nah, Dila bisa mengatakan itu, dan bisakah Dila mengulangi yang saya contohkan tadi? Saya akan mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya dan untuk kebaikan dia juga, agar tidak terjerumus ke hal negatif. Baik, tadi Dila mengatakan kalau Dila sudah pernah bicara permasalahan Dila dengan adik Dila. Kalau boleh tahu bagaimana cara Dila membicarakan hal tersebut pada adik Dila? Saya menunggu di setiap dia pulang main dengan teman-temannya dan mengatakan kalau saya sudah capek dengan teman-temannya yang saya tidak apa yang saya bilang, dan saya bilang sama dia sekarang terserah kamu saja mau ngapain, dan setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya tanpa menjawab perkataan saya, Bu. Dila, ibu punya satu cara yang mungkin bisa ibu gunakan untuk bicara dengan adik Dila ini, karena keponakan saya juga pernah berada di posisi yang sama dengan Dila, dan dia menerapkan cara ini. Dila alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berubah, Dil. Bagaimana caranya, Bu? Kalau ibu boleh tahu siapa nama adik Dila? Putra, Bu, tapi panggilan di rumahnya Adek. Baik, Dila bisa memanggil adik Dila. Dek, bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek, tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi lingkungan rumah kita banyak orang yang narkoba, berburu dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman-teman kamu bilang dulu ke ayah sama ibu atau kakak ya. Seperti itu, Dila. Bisakah Dila mengulangi yang ibu contohkan tadi? Saya akan memanggil adik saya, Bu. Dek, bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek, tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas. Apalagi di lingkungan rumah kita banyak orang yang mabukkan pergaulan bebas, berburu liar dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu bilang dulu ke ayah dan ibu atau kakak. Nah, setelah contoh yang saya berikan, kira-kira contoh yang mana menurut Dila yang lebih digunakan untuk bicara dengan adik Dila? Cara yang kedua, Bu. Baik, Dila bisa menerapkan cara tersebut kepada adik Dila. Ya, Bu. Nah, Bu, bagaimana kalau dia tidak mau mendengarkan saya, Bu, dan tetap melawan, Bu? Ibu mempunyai satu teknik, Dila. Teknik ini namanya teknik bangku kosong, di mana bisa membayangkan adik Dila duduk di bangku kosong ini dan menyampaikan semua yang Dila rasakan, dan seandainya kalau adik Dila ada di bangku ini, apa yang akan dijawab adik Dila terhadap apa yang Dila katakan, dan apa yang jawaban Dila terhadap jawaban teknik ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Dila hanya duduk di kursi ini dan menjawab semua yang kira-kira Dila jawab dari perkataan Dila. Dan yang kedua, Dila pindah-pindah dari kursi dan bangku kosong ini. Cara yang pertama, Bu. Baik, apakah Dila siap mencoba tekniknya? Siap, Bu.
Baik, mari kita coba ya Dila. Pertama-tama bisa menghadap ke kursi ini Dila, ke bangku kosong ini. Nah, silakan bayangkan di bangku ini adik Dila dan katakan semua yang Dila katakan. Jawab dari adik Dila serta jawaban terhadap jawaban adik Dila tersebut. Baik, silakan dimulai Dila. Baik Bu, seperti yang Ibu contohkan tadi, saya akan memanggil Adek. Dek, sini kakak mau bicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk bermain keluar rumah, tapi kakak takut untuk terpengaruh hal yang negatif. Kamu ini ya sudah sekali dibilangin sama ibu juga kakak. Sudah berusaha loh bicara baik sama kamu, malah kamu bilang kakak mengekang kamu. Lagian yang kakak bilang ini untuk kebaikan kamu juga. Emang kamu mau ibumu sama kakakmu tidak memperhatikan kamu lagi ya? Sudah, kalau begitu terserah kamu saja. Percuma ngomong sama kamu, tidak mau diajak. Baik Dila, dapat mengulanginya lagi dengan versi yang berbeda. Ayo coba lagi Dila. Baik Bu, di sini kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa terkadang kamu tidak kakak perbolehkan keluar rumah, tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu. Seperti yang kamu tahu, ibu, ayah kakak sayang sama kamu, dan kakak seperti ini karena kakak hanya takut kamu terpengaruh oleh hal negatif. Seperti yang kamu tahu, di lingkungan kita banyak yang narkoba juga kan, dan semacamnya. Baik, dari dua cara tersebut, yang mana menurut Dila yang baik diuntukkan bicara dengan adik Dila? Menurut saya Bu, cara yang kedua lebih baik Bu. Bagaimana? Apa cara yang kedua bisa digunakan Bu? Baik Dila, menurut Ibu cara kedua setelah pengulangan yang Dila ulang tadi, saran Ibu yang kedua lebih baik Dila gunakan, tapi alangkah lebih baiknya Dila ngomong dengan adik Dila ini tidak menggunakan suara lantang atau keras, melainkan berbicara santai namun dengan jelas, lembut, agar dia merasa bahwa tujuan Dila baik, agar dia tahu bahwasannya itu semua bentuk kasih sayang dengan kekhawatiran kakaknya terhadapnya. Apakah Dila bisa mengulang lagi contoh dengan teknik yang barusan saya katakan tadi? Baik Bu, memang Bu, Dek, sini kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa tertekan karena tadi kakak tidak terbolehkan keluar rumah, tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu. Seperti yang kamu tahu, ibu, ayah, dan kakak sayang sama kamu, dan kakak seperti ini karena kakak hanya takut kamu terpengaruh oleh hal negatif yang banyak terjadi di luar sana. Seperti yang kamu tahu, di lingkungan kita kan banyak yang narkoba, bunuh-bunuhan juga kan, dan semacamnya. Sekarang kamu udah tahu kan kenapa kakak kadang marah sama kamu, melarang tidur di sini, motoran di sini, karena kakak itu khawatir sama kamu. Sekarang Dila bisa menggunakan cara tersebut untuk bicara dengan adik Dila, dan Ibu harap Dila bisa memberikan adik Dila kepercayaan, karena adik Dila pasti juga ingin main dengan teman-temannya dan berkumpul dengan teman-temannya. Iya Bu, tapi saya juga bingung Bu, soalnya nilai saya ini sekarang ini menurun Bu. Jadi kalau saya izinkan dia main dengan teman-temannya, nanti nilainya semakin menurun Bu. Apa Dila sudah menanyakan padanya apa yang membuat nilainya sampai menurun? Sudah Bu, jawabannya cuma pelajarannya tidak lebih ya Eka. Baik, apa Dila sebelumnya sudah tahu kalau kendala yang terjadi di sekolah adik Dila selama proses belajarnya seperti ini? Baru tahu sekarang Bu, karena melihat nilainya semakin begini saya juga bingung Bu. Soalnya dia takut belajar dengan ayahnya, sedangkan ayahnya bisa ngajarin bikin tugas-tugas, tapi dia selalu kabur nggak mau belajar. Kalau sama ayahnya itu Bu, katanya nggak mau belajar sama ayah itu karena suka marah. Jadi bingung harus gimana lagi dong Bu. Ada sih Bu, tapi bingung
pilihan mau masukinnya kemana, kira-kira di mana tempat les yang bagus ya Bu? Semua tempat les bagus dan banyak juga tempat les sekarang bikin siswa nyaman belajar di sana. Dan karena fasilitasnya lengkap juga. Tapi saya ada beberapa rekomendasi untuk adik Dila seperti Ganesha Operation yang menawarkan pendidikan online dengan harga terjangkau dengan kurikulum yang fleksibel. Metode pembelajarannya bisa membantu siswa dalam menjawab soal dengan cepat, kreatif, dan akurat. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di websitenya masing-masing dan masih banyak yang lain juga. Apa bisa dilihat di media sosial juga. Baik Bu, terima kasih atas informasinya dan saran yang Ibu berikan. Bu, saya sangat senang dengan Ibu karena mau mendengarkan masalah dan keluh kesah saya dengan sabar dan mendengarkan saya seperti ibu saya. Dila berpikir begitu. Baik, di sini Ibu sebagai konselor Dila ya. Baik Bu, Bu sebenarnya masih ada yang ingin Dila ceritakan. Apa Ibu banyak kerjaan? Silakan Dila. Kebetulan Ibu tidak sibuk. Di luar masalah tadi Bu, Dila juga memiliki ketakutan tersendiri yang selama ini Dila rasakan Bu. Di kampus Dila jarang didengarkan Bu. Kenapa Dila? Jadi gini Bu, orang-orang yang tahunya Dila ini gak banyak ngomong, terus suka nangis gak jelas, jarang gabung dengan mereka. Dila kadang merasa sendiri Bu. Kenapa Dila bisa seperti ini? Itu bisa ceritakan kepada Ibu apa penyebabnya? Gimana ya Bu, Dila ini merasa kalau ngumpul dengan teman-teman pada ketawa-ketawa, Dila sendiri gak bisa mengeluarkan respon atau reaksi yang seperti apa ya Bu. Gak sedikit yang bilang kalau Dila ini sombong gitu lah Bu. Apa Dila sering memikirkan sesuatu kalau lagi dengan teman Dila atau memikirkan hal yang lain? Sering Bu, kadang kalau Dila habis memikirkan hal lain itu buat Dila jadi merasa sendiri dan sedih. Dila takut Bu untuk memulai obrolan dengan mereka, takut juga Dila nggak didengar, padahal Dila juga pengen bercerita namun tidak bisa. Dila tahu dengan kondisi Dila yang seperti sekarang ini. Dila tahu Bu, Dila merasa bahwa diri Dila ini memang butuh waktu untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan Bu. Apa yang membuat Dila susah menyesuaikan diri dengan lingkungan Dila yang sekarang ini? Jadi gimana ya Bu, minder dengan teman-teman Dila ini Bu. Oh, Dila minder dengan teman-teman Dila. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang membuat Dila minder? Gini Bu, melihat dari cara mereka belajar, terus fasilitas yang melengkapi dan selalu dapat support dari keluarga dan lingkungan di sekitar. Sehat dan temannya yang kaya Bu, yang membuat Dila minder. Gak bisa kayak mereka Bu. Kok Dila berpikir seperti itu? Kayak mana ya Bu, rasa semangat Dila buat kuliah itu udah memudar Bu sejak kakek Dila meninggal. Soalnya cuma kakek yang mendukung apapun Dila lakukan. Kakek jadi penyemangat Dila selama ini Bu. Mungkin karena dari kecil Dila yang menghabiskan waktu dengannya. Tidak jarang juga Dila merasa sedih saat memikirkannya Bu. Jadi kalau Dila melihat teman-teman Dila yang datang ke kampus dengan tujuan dan semangatnya tadi yang buat Dila mikir, kok mereka bisa ya, kenapa Dila nggak bisa kayak mereka, sedangkan Dila masih segitu aja, masih menyendiri. Oh, jadi ini yang selalu Dila pikirkan di saat waktu duduk kalau ngumpul bersama teman-teman Dila. Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu kenapa sampai sekarang Dila sedih, masih suka nangis, dan Ibu lihat seperti orang ketakutan? Kalau boleh Dila jujur Bu, Dila trauma setelah meninggalnya kakek Dila itu Bu. Dila sering kangen mikirin kakek, namun jika teringat oleh Dila saat melihat kejadian di mana setiap mendengar
dan sungai ambulan yang lewat, atau pokoknya bunyi sirine itu menjadi ketakutan terbesar yang Dila rasakan selama ini, Bu, karena kesan pertama yang Dila dengar dan melihat ambulan membawa jenazah kakek ke rumah dengan bunyinya itu. Sampai sekarang teringat jelas di telinga Dila, Bu. Jadi kalau Dila tiba-tiba sedih, nangis, takut karena mendengar itu tadi, Bu. Ibu tahu apa yang Dila rasakan? Iya, Bu, itu tujuan Dila yang mengungkapkan itu, Bu, yang selama ini nggak bisa Dila keluarkan. Itu sudah bagus. Dila sudah bisa menyampaikannya. Baik, Ibu akan melatih Ananda untuk bersikap rileks agar Ananda bisa menghilangkan ketakutan Ananda terhadap suara sirine ini. Baik, Bu. Dila apa sudah tahu sebelumnya dengan teknik ini? Betul, Bu. Baik, teknik yang akan saya gunakan ini dengan maksudnya agar Dila bisa dapat keluar dari rasa trauma akan ketakutan terhadap sirine ambulan ini. Baik, Bu. Silakan duduk dengan nyaman di kursi yang sudah Ibu sediakan ini dan cobakan pejamkan mata Ananda dan pusatkan perhatian Ananda pada perkataan saya dan ikuti apa yang Ibu ucapkan. Baik, Bu. Tenang, 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 melihat mobil ambulan. Tenang, 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 melihat mobil ambulan tidak takut. Tenang, 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 melihat mobil ambulan tidak takut. Bagaimana perasaan Dila? Sedikit tenang, Bu. Baik, ulang lagi ya. Pejamkan matanya. Tenang, 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 mendengar suara sirine. Tenang, 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 mendengar suara sirine. Tenang, 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 mendengar suara sirine, tidak takut. Bagaimana perasaan Dila sekarang? Apakah sudah ada yang beda dari sebelumnya? Udah tenang, Bu. Bagus kalau seperti itu. Bu, saya sangat senang dengan Ibu karena mau mendengarkan masalah dan keluh kesah saya dengan sabar dan mendengarkan saya seperti saya merasa ibu saya sendiri. Dila berpikir begitu. Baik, di sini Ibu sebagai konselor Dila ya. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Dila. Apakah masih ada yang mengganggu pikiran Dila? Tidak, Bu, saya sudah mulai lega. Baik, Ibu simpulkan konseling hari ini bahwasannya Dila bermasalah dengan adik Dila. Dila tadinya minder dengan teman Dila di kampus, dan saat ini Dila ingat kakek Dila kadang muncul ketakutan terhadap ambulan. Iya, Bu. Apakah masih ada yang mengganggu pikiran Ananda? Iya, Bu, saya akhir-akhir ini mengalami kecemasan dan stres, mungkin juga karena permasalahan yang saya ceritakan kepada Ibu tadi. Apakah ada cara lain untuk mengatasinya, Bu? Iya, Ananda. Setelah Ibu mendengarkan semua cerita permasalahan Ananda, Ibu dapat memberikan alternatif dalam ilmu Bekam yang memungkinkan dapat Ananda lakukan saat kondisi itu muncul. Ananda dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan, tegangan perasaan, relaks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dan monitor segera mungkin semua sinyal kontrolnya, dan secara otomatis
membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana menurut Ananda? Apakah Ananda ingin mencobanya? Baik Bu, saya mau untuk mencobanya dengan belajar sungguh-sungguh. Tapi untuk hari ini saya tidak bisa Bu. Bagaimana jika konseling pada hari selanjutnya Bu? Baiklah Ananda, kita lakukan pada konseling berikutnya ya. Baik Bu. Konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kita bertemu lagi ya Ananda. Bisa Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Silakan berbaring terlentang dengan kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai mengendurkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan, tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan, lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakan kaki secara lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas, hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot perut dan sekat rongga badan. Pindahkan ke bagian dada. Tarik nafas dalam melalui hidung dan kembungkan dada
tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan hingga turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendaraan atau leher, lalu perhatikan otak bagian muka. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusurilah sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala untuk mengetahui apakah masih ada bagian belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penentangan yang penuh. Jika Anda sekarang dalam keadaan tenang, Anda adalah bebas sebebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicau burung yang merdu, percikiran riak air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta embus angin yang mendesirkan danau yang berhembus seposai-posai. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekar seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Ananda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tantanganmu selalu disambut dengan indahnya. Bunga yang berwarna-warni, canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia bersenandung bersama alam, meyakinkan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada suatu apapun yang menghalangi Anda.
Anda terbang, 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 dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Ananda. Anda merasa nyaman di sana. Nah, apa yang Anda rasakan setelah kita melakukan terapi ini, dan kalau boleh Ibu tahu bagaimana kesan Ananda terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Tapi kok terkesan bertele-tele, maaf kalau saya salah. Kesanmu itu ada benarnya karena Ananda baru pertama kali melakukannya. Tetapi kalau Ananda sudah sering melaksanakannya, maka Ananda akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah Ananda mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merelaksasikannya? Tidak juga, Bu. Jadi bagaimana rasanya dengan kecemasan dan stres yang kamu alami? Saya benar-benar merasakan kenyamanan dengan relaksasi ini. Stres yang saya rasakan sudah mulai berkurang. Baguslah Ananda, Anda telah memperoleh banyak kemajuan. Terapi relaksasi seperti terapi lainnya memerlukan banyak latihan, jadi Dila harus banyak berlatih. Baik, Bu, nanti saya kabari ketika saya bisa berlatih lagi dengan Ibu. Untuk keseling hari ini, Ananda sudah mulai merasa tenang ya. Kecemasan dan stres yang Anda rasakan sudah mulai berkurang. Ananda hanya perlu berlatih lagi dalam teknik relaksasi ini agar bisa menghilangkan kecemasan dan stres tersebut. Iya, Bu. Baiklah, Dila, konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu tunggu kabarnya selanjutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda.